Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok 4, yaitu Haikal, Inaya, Sindu, Kevin, Hafiz, dan Ferisa. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan diberikan oleh kelompok saya. Kepadanya kami persilahkan. Saya Inaya Latifah Syahra, absen 19, ingin membacakan pengertian ketimpangan sosial. A. Pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan atau kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Ketimpangan ini membuat perbedaan yang mencolok antar masyarakat. Perbedaan peluang, proporsi, atau kepemilikan seseorang adalah tanda-tanda dari adanya ketimpangan. Perbedaan tersebut terjadi meskipun tiap masyarakat mempunyai status yang sama, baik itu pendidikan maupun status sosial. Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap seseorang adalah penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli. 1. Budi Winarno. Definisi ketimpangan sosial yang pertama disampaikan oleh Budi Winarno. Menurutnya, ketimpangan sosial merupakan kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. 2. Jonathan Houghton. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Jonathan Houghton. Dijelaskan bahwa ketimpangan sosial adalah bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan, sehingga ketimpangan sosial akan menyertai proses pembangunan di lingkungan masyarakat. 3. Roy Katul Aswidah. Pendapat yang ketiga disampaikan oleh Roy Katul Aswidah, menjelaskan bahwa ketimpangan sosial adalah dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Residual sendiri adalah adanya selisih yang kemudian memunculkan perbedaan. Selisih ini muncul membangun ketimpangan sosial seiring dengan pertumbuhan ekonomi. 4. William Ogburn. Pengertian ketimpangan sosial juga dikemukakan oleh William Ogburn. Dijelaskan bahwa ketimpangan sosial adalah perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dari saya Hafiz Al-Jabar, absen 17. Kali ini saya ingin membacakan B. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas diri seseorang menjadi satu di antara faktor internal. Ketimpangan sosial bisa muncul karena kemiskinan yang mengengkang masyarakat. Kedua, faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini bisa terjadi karena ada birokrasi atau aturan hukum negara yang mengengkang masyarakat sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan dirinya. Selain faktor di atas, ketimpangan sosial dapat terjadi disebabkan beberapa faktor lain, yaitu kondisi demografi, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, perbedaan status sosial masyarakat, dan letak geografis. Saya Ferisha Aisyahari ingin membacakan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. 1. Ketimpangan pengembangan diri manusia. Bentuk ketimpangan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Ketimpangan pengembangan diri manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang, yang bisa mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut. Tanpa pendidikan yang bagus, seseorang dapat menjadi pemalas, pesimis, dan mudah menyerah. 2. Ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan antara desa dan kota bisa terlihat jelas dari perbedaan pembangunan infrastruktur di kedua wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur di kota tampak lebih masif dan cepat dibandingkan di desa. Ketimpangan ini akhirnya menyebabkan banyaknya masyarakat desa pindah ke kota demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketimpangan antara desa dan kota ini juga dipengaruhi akses dan kualitas pendidikan. 3. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Perbedaan wilayah juga menjadi bentuk ketimpangan sosial yang kerap terjadi di dunia. Subwilayah biasanya memiliki akses dan fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan wilayah. 4. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi.
Ketimpangan antar golongan sosial terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial dan stratifikasi sosial. Misalnya, akses kesehatan dan pendidikan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah sangat berbeda. Masyarakat kelas atas memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan masyarakat kelas bawah. 5. Ketimpangan antar sektor ekonomi. Ketimpangan antar sektor ekonomi dapat dilihat dari perbedaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, sektor budaya, dan pariwisata. Bentuk ketimpangan inilah yang banyak membentuk strata masyarakat berdasarkan status sosial. Berikutnya dengan saya Kevin Agrihi dengan nomor absen 20 ingin melanjutkan materi tentang dampak dan akibat adanya ketimpangan sosial. Kesenjangan sosial yang telah terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari akan memberi dampak atau akibat. Berikut ini daftar dampak dari adanya ketimpangan sosial di masyarakat yaitu 1. Terjadinya tindakan kriminalitas. 2. Melemahnya perekonomian atau kegiatan wirausaha. 3. Adanya penguasaan oleh individu atau kelompok di berbagai bidang dan monopoli ekonomi. 4. Meningkatkan kemiskinan. 5. Menimbulkan pencemaran terhadap alam dan lingkungan. 6. Menambahnya pengangguran. 7. Bisa membuat terjadinya konflik. Selanjutnya, saya Kalzaki Akbar, absen 18. Upaya mengatasi ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan yang beragam dalam kehidupan sosial dan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan membuatnya perlu diatasi dengan segera. Dan berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. 1. Meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan lebih banyak program beasiswa, mengadakan kursus, bimbingan, dampingan keterampilan, dan lain sebagainya. 2. Mobilitas grafis, yakni upaya untuk meratakan jumlah penduduk di seluruh wilayah sebab satu wilayah yang terlalu padat membuat persaingan kerja meningkat dan memunculkan angka pengangguran terlalu tinggi. 3. Menciptakan peluang kerja, bisa dengan mendorong masyarakat berwirausaha yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar. 4. Menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran, agar masyarakat yang kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan sosial bisa terbantu untuk hidup yang layak dan meningkatkan kualitas hidupnya. 5. Memberantas kekurangan gizi atau gizi buruk di masyarakat dengan menyediakan makanan bergizi menggandeng sejumlah pihak. Sebab gizi yang buruk bisa menurunkan kualitas SDM dan menyebabkan ketimpangan semakin parah di masyarakat. Ketimpangan sosial memang sebaiknya segera diatasi agar bisa menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil. Jika masyarakat sudah merasa mendapatkan keadilan, maka akan tercipta kerukunan dan masing-masing bisa fokus mengejar mimpiannya. Ketimpangan pun perlahan mulai pudar. Hanya itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.